Pemirsa, banjir bandang yang melanda Sumatera Utara tidak hanya menghanyutkan rumah dan material tanah. Arus banjir di sungai juga turut membawa kayu-kayu gelondongan berukuran besar. Kak, udah hanyut kereta kita, Kak. Santai boleh nih, Kak. Gak lupain nih, kok mayu apa? Banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memunculkan permasalahan serius. Video amatir kayu gelondongan besar yang terbawa arus sungai ketika banjir menuai sorotan publik. Warga meminta agar pemerintah segera menelusuri asal-usul potongan kayu tersebut, termasuk menyelidiki kondisi hutan di hulu sungai. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berjanji segera menindaklanjuti kekhawatiran mereka. Namun saat ini evakuasi warga terdampak dan bantuan logistik menjadi fokus pemerintah. Banjir bahkan merendam rumah dinas gubernur termasuk mobil yang terparkir di halaman. Ketinggian banjir di rumah dinas Bobi Nasution mencapai 1 meter. Hingga Kamis 27 November, BPBD Sumatera Utara mencatat 47 orang tewas akibat banjir bandang dan longsor yang melanda 13 kabupaten kota. 9 warga masih dinyatakan hilang dan 67 orang luka. Beberapa wilayah mengalami dampak serius seperti di Tapanuli Selatan, Kubang Hasundutan, dan juga Pakpak Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain akibat kerusakan hutan, banjir bandang besar di Pulau Sumatera merupakan dampak cuaca ekstrim dari munculnya siklon tropis senyar, yaitu siklon langka yang muncul di sekitar Khatulistiwa. Siklon tropis senyar merupakan cuaca langka yang pertama kali teridentifikasi pada November 2025. Berasal dari bibit siklon 96B yang terdeteksi sejak 21 November 2025 di Selat Malaka. Kemudian berkembang menjadi siklon senyar pada 26 November 2025. Kekuatan siklon mencapai kecepatan angin hingga 80 km per hour. Siklon ini sangat langka di Selat Malaka yang berada dekat Khatulistiwa. Tapi akibat anomali iklim global, pergerakan siklon ini berubah dan menjadi ancaman serius di 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dan hingga saat ini, siklon senyar menerjang semenanjung Malaysia, Thailand Selatan, dan Sumatera. Memicu gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter di Selat Malaka. Juga memicu pertumbuhan awan hujan penyebab hujan deras, angin kencang, dan banjir bandang. Petugas gabungan mengevakuasi anak, bayi, dan lansia yang terjebak banjir usai hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Medan dan sekitarnya. Akibatnya ribuan rumah terendam banjir hingga warga harus mengungsi. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Basarnas, BPBD Medan, dan BPBD Deli Serdang pada Kamis pagi mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Nunduk bu, sama diri kan. Ya. Terlihat petugas gabungan mengevakuasi anak-anak, bayi, dan lansia serta ibu rumah tangga yang terjebak di dalam rumah. Sebagian warga harus diangkut menggunakan perahu karet karena arus cukup deras dan ketinggian air terus meningkat. Banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang melanda Medan dan sekitarnya, ditambah hujan gunung di wilayah Sibolangit Deli Serdang, sehingga Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan meluap. Warga berharap pemerintah Kota Medan segera memberikan bantuan terutama kepada warga di Kampung Aur, Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sementara itu, hujan lebat yang mengguyur Kota Padang juga mengakibatkan Sungai Batang Kuranji di kawasan Pauh meluap. Luapan air meluber hingga ke jalan dan menyebabkan ratusan rumah terendam dan akses jalan lumpuh total. Derasnya luapan Sungai Batang Kuranji di Kecamatan Pauh, Kota Padang ini meluber hingga ke Jalan Raya Pauh. Akibatnya ratusan rumah terendam air bahkan dengan ketinggian hingga 1 meter. Air bercampur lumpur juga menutup akses jalan menuju kawasan Lambung Bukit Gunung Nago dan Oase Baru. Puluhan warga yang terdampak pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
Sukacita saat mencairkan bantuan sosial dari pemerintah diwarnai kericuhan hingga antrian panjang. Di kantor pos percetakan negara, penerima bahkan rela antre selama 5 jam demi pencairan bantuan pemerintah tersebut. Di tengah teriknya matahari dan lautan manusia, panitia pembagian bantuan langsung tunai berkali-kali mengingatkan agar warga tertib. Ribuan warga desa Cinangka, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdesakan demi mendapatkan uang tunai sebesar Rp900.000 dari pemerintah. Tak peduli saling sikut, mereka berebut agar bisa mendapatkan tempat di bagian depan. Sebagian ibu-ibu bahkan nekat membawa anak-anak mereka di tengah kericuhan pembagian BLT pada siang itu. Pemandangan ramai dan penuh sesak saat pencairan bantuan langsung tunai juga ditemukan di kantor pos percetakan negara Jakarta Pusat. Warga yang tak sabar langsung berdesakan di pintu masuk agar bisa memberikan surat undangan kepada petugas. Bahkan mereka juga rela menunggu hingga lebih dari 5 jam. Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan. Dana sebesar Rp900.000 diberikan 3 bulan untuk periode bulan Oktober, November, dan Desember tahun ini. Dari Bogor dan Jakarta, Wildan Hidayat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Setelah terjadi antrean hingga 5 jam kemarin, hari ini pencairan BLT Rp900.000 di kantor pos percetakan negara Jakarta Pusat masih dipadati ribuan warga. Jurnalis Yasmin Atania melaporkan selengkapnya berikut ini. Pemerintah sudah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra kepada masyarakat. Salah satu lokasi penyaluran di Jakarta, tempat saya melaporkan saat ini ialah di kantor pos cabang pembantu Gang Tengah yang berada di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat. Dapat dilihat situasi saat ini pemirsa masih terpantau padat. Terjadi antrean yang cukup panjang dan desakan antar warga pun tadi masih terjadi. Sangat disayangkan di sini adalah terdapat sejumlah ibu yang terus serta membawa buah hati mereka untuk antri berdesakan dan juga ada sejumlah lansia yang turut mengantri. Dan saya akan coba mewawancarai salah satu penerima manfaat yang nampaknya masih mencoba antri di sini untuk mendapatkan BLT sebesar Rp900.000. Halo Ibu, selamat siang. Dengan Ibu siapa dan asal dari mana Bu? Asalnya Keramat Pulo. Dengan Ibu siapa maaf? Ibu Yuyun. Ibu Yuyun, ini masih antri ya Bu ya? Dari jam berapa di sini Bu? Dari jam 7 sampai sekarang. Dari jam 7 sampai sekarang? Iya. Menurut Ibu antriannya seperti apa Ibu dari tadi Bu? Apa? Antriannya seperti apa di sini Bu? Sekan. Ya. Ibu, ini kan ada juga anak-anak yang turut dibawa di sini. Ibu sempat bawa anak juga atau seperti apa? Tadi bawa pulang, saya bawa pulang lagi. Karena capek saya 2 kali balik. Iya, jalan kaki. Menurut Ibu dengan proses pencairan BLT seperti ini apakah memudahkan atau menyulitkan? Sulit juga. Kenapa Bu menyulitkan ya Bu? Soal rame antri-antrian, sekan. Iya. Nah, rencananya nanti Bu dengan dana yang didapat oleh Ibu Rp900.000 itu akan digunakan untuk apa Bu? Untuk makan siap hari-hari. Ya, maka sehari-hari makan, bayar utang, bayar apa gitu. Terima kasih banyak Bu Yuyun atas waktunya. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu warga penerima manfaat yang menyampaikan ini sudah cukup lama mengantri untuk mendapatkan BLT sebesar Rp900.000 ini. Diharapkan ke depannya agar pemerintah ini dapat kembali menemukan mekanisme terbaru untuk penyaluran BLT agar tetap tepat sasaran. Dari Jakarta, Yasmin Artania, Andri Setiawan, ADI News melaporkan.